Selamat datang di Mimpi Bermakna, tempat kita menyelami kedalaman waktu. Sebelum kita memulai perjalanan ini, luangkan waktu sejenak untuk bertanya, di mana dan kapan Anda menyaksikan narasi ini. Kami sekarang akan melompat mundur lebih dari 400 juta tahun, kembali ke masa ketika lautan benar-benar asing, dan kehidupan berevolusi dengan kecepatan yang menakutkan. Anda berada di tepi zaman Paleozoikum, di perairan dangkal yang didominasi oleh arsitek purba, para Nautiloid. Anda menyaksikan siluet kerucut kalsium karbonat yang perlahan melayang. Ini adalah kemudi hidrostatis yang sempurna, sebuah benteng bergerak yang mampu mengatur daya apung dengan presisi yang menakjubkan, menggunakan gas dan cairan yang terperangkap dalam bilik-bilik cangkangnya yang kompleks. Anda mengamati makhluk yang lambat dan kuat, raja yang tak tertandingi di lautan Kambrium akhir. Nautilus purba ini tidak perlu bersembunyi. Ia hanya perlu bertahan, mengandalkan kesempurnaan rekayasa arsitektur cangkangnya. Kekuatan adalah pertahanannya, tetapi waktu terus berjalan. Jutaan tahun berlalu, dan tiba-tiba, kemewahan bergerak lambat lenyap. Anda melihat pergeseran mendadak pada tekanan selektif. Anda menyaksikan lahirnya ikan bertulang, teleos, mereka cepat, lincah, dan agresif. Mereka bergerak dengan kecepatan yang memalukan bagi benteng bergerak Anda. Cangkang yang dulunya merupakan perlindungan kini menjadi jangkar, memberatkan, menjadikan Anda sasaran yang terlalu lambat di tengah persaingan baru yang brutal. Evolusi mengajukan pertanyaan yang kejam, beradaptasi atau punah. Untuk generasi yang tak terhitung jumlahnya, mutasi yang mendukung kecepatan mulai mengalahkan mutasi yang mendukung cangkang tebal. Tubuh harus menanggalkan baju besinya, mengorbankan keamanan demi manuver yang cepat. Anda merasakan tekanan yang mendorong tubuh menjadi hiperfleksibel. Tulang punggung menghilang, digantikan oleh jaringan otot murni yang dapat menempuh ruang terkecil sekalipun. Anda bukan lagi tank, Anda adalah cairan yang bergerak, dibentuk oleh kemauan. Tanpa perlindungan, kecerdasan harus mengambil alih pertahanan. Anda mengamati sistem saraf yang luar biasa, lompatan evolusioner menuju kecerdasan desentralisasi. Setiap lengan Anda mengembangkan ganglianya sendiri, pusat saraf otonom yang memungkinkannya berpikir, merasakan, dan bertindak secara independen dari otak pusat. Anda sekarang bisa meraih, menguji, dan menyelesaikan masalah mikro tanpa perlu instruksi sadar dari kepala. Tiba-tiba, 8 lengan Anda dapat bertindak sebagai 8 subotak yang memproses lingkungan secara bersamaan. Lebih menakjubkan lagi, Anda melihat ledakan warna. Sistem kromatofora yang rumit berevolusi. Ini bukan sekadar pertahanan pasif, kulit Anda menjadi layar komunikasi dan penyembunyian yang canggih. Anda belajar meniru tekstur dan warna, bahkan meniru makhluk lain, memungkiri keberadaan Anda dalam sekejap mata. Transformasi ini menuntut lompatan kognitif yang radikal. Anda harus menguasai dunia tanpa kekuatan fisik, hanya dengan pikiran dan fleksibilitas. Anda menyaksikan makhluk-makhluk ini belajar memecahkan masalah kompleks, menguraikan labirin, membuka toples dengan tutup yang rumit, dan mengembangkan memori jangka panjang yang kuat. Mereka bukan lagi bergantung pada benteng kalsium karbonat, mereka telah menjadi pikiran tercepat dan paling adaptif di lautan. Jika Anda kembali ke laut saat ini, Anda masih dapat menemukan Nautilus. Mereka adalah fosil hidup, terjebak dalam desain leluhur yang brilian namun kaku, dengan kecerdasan yang relatif mendasar. Kemudian Anda melihat turunan lunaknya, gurita, oktopoda, sebuah studi yang luar biasa tentang bagaimana tekanan evolusi yang kejam dapat mengubah keagungan yang lambat menjadi kecerdasan yang sangat adaptif. Untuk bertahan hidup, mereka kehilangan segalanya, dan sebagai hasilnya, evolusi memaksa mereka untuk menjadi segalanya. Jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Anda menyelam lebih dalam ke struktur yang menopang kehidupan purba ini. Anda tidak merasakan dorongan otot yang keras, atau kelelahan berenang yang konstan, melainkan keheningan yang stabil. Anda mengapung di kolom air, selaras dengan tekanan, di dalam benteng kalsium karbonat berbentuk kerucut yang melingkar sempurna. Rahasia penguasaan air yang damai dan stabil ini terletak pada sebuah organ kecil yang melewati bilik-bilik cangkang Anda, si fungkula. Anda mengamati cara kerjanya,
sebuah katup biologis yang kompleks yang secara aktif mengelola pertukaran gas dan cairan melalui pori-pori mikroskopis di dalam cangkang yang berbilik-bilik. Ini adalah mesin daya apung Anda, lambat tapi sempurna, sebuah sistem tekanan yang memungkinkan Anda naik dan turun di kolom air tanpa perlu mengeluarkan energi yang besar. Anda bergerak lambat, namun penguasaan ruang Anda mutlak. Anda bergerak dengan kemewahan yang tenang. Anda adalah efisiensi energi yang tertinggi, hanya bernegosiasi dengan hukum hidrostatis. Tetapi stabilitas yang sempurna ini memiliki batasnya. Jutaan tahun berlalu, dan waktu memutar roda persaingan dengan kejam. Anda menyaksikan lautan dipenuhi predator yang menuntut kecepatan. Anda melihat siluet yang bergerak sangat cepat di perairan dangkal, ikan bertulang yang lincah, teleos, baru saja muncul dalam ledakan keanekaragaman evolusioner. Mereka berenang dengan gerakan ekor yang energi, memungkiri setiap gerak lambat Anda. Mereka adalah biaya energi yang tinggi, tetapi kecepatan dan manuver adalah mata uang baru untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, cangkang besar dan berat yang merupakan mahakarya teknik hidrostatis Anda, menjadi jangkar yang mematikan, menjebak Anda dalam keindahan yang lambat dan usang. Evolusi memaksa Anda untuk meninggalkan keahlian purba ini. Untuk menghindari kepunahan, garis keturunan Anda harus menanggalkan baju besinya. Anda menyaksikan cangkang kalsium menyusut, menipis, dan akhirnya hilang sepenuhnya. Dalam ketiadaan perlindungan keras, tubuh Anda menjadi kebalikan sempurna dari leluhur Anda menjadi hiperfleksibel. Anda harus dapat meremas, melarikan diri, dan bersembunyi di mana saja. Anda sekarang adalah cairan yang bergerak, dibentuk oleh tekanan musuh, dan Anda harus belajar bagaimana menjadi tidak berbentuk. Ketika perisai fisik hilang, pertahanan harus pindah ke pikiran. Anda merasakan mutasi yang melahirkan sistem saraf yang menyebar secara radikal. Otak terpusat Anda sekarang didukung oleh gudang kecerdasan yang terdistribusi. Anda melihat pembentukan ganglia di setiap lengan Anda, memungkinkan mereka bertindak secara otonom, meraih, merasakan, dan menguji lingkungan tanpa memerlukan instruksi sadar dari kepala. Ini adalah lompatan kognitif yang ekstrim, solusi darurat yang lahir dari keputusasaan untuk bertahan hidup di lingkungan yang kejam. Dan sebagai master penyamaran, Anda mengaktifkan sistem kromatofora yang rumit. Kulit Anda bukan lagi sekadar penutup, itu adalah layar komunikasi dan pertahanan yang dapat berubah dalam sepersekian detik. Anda belajar bagaimana meniru tekstur batu, karang, bahkan meniru bentuk makhluk yang lebih berbahaya, memungkiri keberadaan Anda dengan bahasa visual yang kompleks. Anda melihat Nautilus modern, yang masih hidup dalam efisiensi statisnya, dengan kecerdasan dasar, menanggung warisan jutaan tahun yang lalu. Kemudian Anda melihat keturunannya, gurita, yang harus berevolusi menjadi pemecah masalah yang luar biasa, pengguna alat, dan master mimikri untuk bertahan hidup. Ketika alam merampas perisai Anda, ia memaksa Anda untuk mengembangkan pikiran yang paling radikal dan adaptif di seluruh lautan. Adaptasi adalah segalanya. Kita bergerak lebih jauh ke masa lalu. Anda kini berada di tengah zaman Ordovisium, sekitar 470 juta tahun yang lalu. Anda tidak lagi kecil, Anda adalah seorang raksasa. Anda adalah predator raksasa Ordovisium, sebuah nautiloid lurus yang cangkangnya memanjang seperti torpedo kalsium karbonat yang besar. Anda meluncur di atas landas kontinen dengan keagungan yang lambat, menakuti trilobita dan mangsa purba lainnya hanya dengan ukuran Anda. Anda merasakan berat yang luar biasa. Cangkang kerucut ini adalah baju besi yang memberkati Anda dengan kekebalan virtual. Anda adalah puncak rantai makanan di sini, raja yang bergerak lambat. Anda menyaksikan cara berburu Anda, tidak cepat, tetapi tak terhindarkan. Anda menggunakan dorongan jet dari sifon Anda untuk meluncur perlahan ke mangsa, lalu meraihnya dengan tentakel-tentakel kuat di sekitar paruh tajam Anda. Kekuatan adalah strategi Anda, namun, kekebalan ini memiliki biaya yang tinggi. Anda merasakan beban metabolisme yang sangat besar untuk mempertahankan massa sebesar ini. Bergerak membutuhkan energi yang luar biasa. Lebih jauh, manuver Anda sangat terbatas. Cangkang ini, meskipun merupakan perlindungan mutlak, membatasi Anda di perairan yang tenang dan dalam. Anda berjuang untuk berbalik, untuk mengubah arah dengan cepat.
Anda tidak bisa bertahan dalam pusaran air yang bergejolak di perairan dangkal. Kecepatan adalah hal yang mustahil. Anda hidup dalam aturan yang sederhana, besar dan lambat, dilindungi oleh materi keras. Namun, waktu tidak mengampuni statis. Saat Anda menyaksikan jutaan tahun berlalu, Anda merasakan getaran perubahan di kolom air. Anda melihat munculnya pesaing yang berani, nenek moyang ikan yang lebih kecil dan lebih gesit. Persaingan semakin ketat, terutama dari predator yang mampu bergerak di zona di mana Anda terlalu kaku untuk mengejar. Anda merasakan tekanan seleksi yang mulai meruntuhkan fondasi kekuasaan Anda. Predator besar yang mengandalkan keuletan cangkang, lambat laun, menjadi sasaran yang terlalu lambat, terlalu mudah diprediksi. Anak-anak dari garis keturunan Anda yang mengalami mutasi untuk menjadi lebih kecil dan lebih berbentuk spiral, atau yang cangkangnya mulai menipis, ternyata lebih mampu bertahan di masa-masa sulit. Generasi demi generasi, Anda mengamati bagaimana kaku dan keras dikalahkan oleh lincah dan cerdik. Cangkang luar yang megah, peninggalan kemuliaan Ordovisium, mulai menjadi penghalang evolusioner. Dalam garis keturunan yang memilih untuk bertahan hidup, cangkang itu hilang. Anda harus berkorban. Anda menanggalkan pelindung, menjadi lunak dan rentan. Sebagai gantinya, evolusi menawarkan kecepatan. Anda melihat bagaimana tubuh menjadi hiperplastis. Anda tidak lagi dibatasi oleh arsitektur tulang. Anda dapat meremas, menyusut, dan mengubah bentuk. Kehilangan cangkang adalah pertukaran paling radikal dalam sejarah kehidupan Anda, menukar benteng dengan kejeniusan. Tanpa perlindungan, kecerdasan menjadi pertahanan utama Anda. Anda melihat ledakan kemampuan saraf. Otak berkembang pesat, dan yang lebih penting, sistem saraf menyebar. Ganglia di setiap lengan memungkinkan mereka untuk berpikir dan bertindak secara independen, memproses informasi tanpa beban otak utama. Anda telah bertransisi dari menjadi raksasa yang lambat dan terlindungi menjadi pikiran yang cepat, tak terlihat, dan cerdik di lautan. Kecerdasan bukan lagi kemewahan, tetapi keharusan yang lahir dari kerapuhan. Anda sekarang adalah gurita, taktisi lautan, dipaksa menjadi jenius karena Anda memilih manuver daripada materi. Sebuah pelajaran yang mendalam, keagungan keras selalu menyerah pada kejeniusan yang luwes. Anda kembali ke lautan Paleozoikum, bergerak lambat dalam baju besi kalsium karbonat Anda. Anda tidak merasakan keamanan, Anda merasakan tirani cangkang. Cangkang ini, meskipun merupakan perlindungan yang tak tertembus, memaksakan serangkaian batasan yang menentukan takdir Anda. Anda menyadari lambatnya waktu reaksi. Setiap perubahan arah membutuhkan manuver hidrostatis yang lambat dan memakan waktu. Ketika bahaya muncul, Anda tidak dapat menghilang, Anda hanya dapat menarik diri ke dalam rumah Anda yang besar, berharap serangan itu akan berlalu. Bayangkan kebutuhan untuk bersembunyi. Anda tidak dapat menyelinap ke celah-celah karang yang ketat, atau masuk ke dalam lubang kecil yang menawarkan perlindungan instan. Cangkang Anda adalah deklarasi terbuka tentang lokasi Anda. Anda hanya dapat bersembunyi di kedalaman yang gelap atau di tempat yang cukup luas untuk menampung seluruh benteng Anda. Dan biaya pemeliharaannya sangat besar. Anda harus terus-menerus menambal dan membangun kembali bilik-bilik yang membentuk cangkang, sebuah investasi energi yang mengikat sumber daya yang bisa digunakan untuk pertumbuhan atau kecepatan. Sedikit saja retak dapat menjadi bencana di bawah tekanan air yang dalam. Cangkang memaksa Anda untuk menjadi lambat, padat, dan sangat rentan terhadap serangan mendadak yang cepat. Anda merasakan gelombang kepanasan di zaman Devonian, gelombang predator baru yang gesit yang berenang dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa. Ikan-ikan ini, dengan tubuh hidrodinamis dan tulang rawan yang ringan, bergerak dalam sekejap mata. Mereka tidak mencoba menembus cangkang Anda, mereka hanya mengeksploitasi keterbatasan gerakan Anda. Cangkang yang merupakan mahkota Ordovisium kini menjadi rantai. Generasi demi generasi, tekanan itu mendorong perubahan paling radikal yang dapat Anda bayangkan, hilangnya tulang. Anda menyaksikan cangkang purba ini menipis dan merosot. Garis keturunan yang melepaskan cangkanglah yang bertahan dan berkembang. Mereka membayar harga kerentanan fisik, tetapi mendapatkan kebebasan gerakan total. Anda beralih dari kaku menjadi cair. Tubuh Anda menjadi tumpukan otot dan saraf, mampu meremas melalui lubang seukuran bola mata Anda.
Manuver kini instan. Anda tidak lagi bernegosiasi dengan hidrostatis, Anda menembak melalui air menggunakan propulsi jet yang kuat. Dengan hilangnya cangkang, kecerdasan harus berkembang untuk menjaga Anda tetap hidup. Otak pusat Anda membesar, tetapi yang benar-benar transformatif adalah distribusi kecerdasan. Anda mengamati bagaimana ganglia di setiap lengan berkembang, menjadikan setiap tentakel entitas yang semi-sadar. Lengan Anda dapat merasakan, mengambil, dan memproses objek tanpa melibatkan otak pusat, membebani Anda dari kekakuan kognitif. Anda mengaktifkan sistem kromatofora. Kulit Anda menjadi kanvas hidup, senjata penyamaran terbaik di lautan. Anda dapat berubah dari biru jernih menjadi pola karang berbintik-bintik dalam sepersekian detik. Ini bukan hanya pertahanan, itu adalah bahasa. Anda tidak lagi mengandalkan ketahanan kalsium. Anda sekarang adalah master penipuan dan pemecahan masalah. Anda menggunakan alat, Anda merencanakan pelarian, Anda menghafal pola dan lingkungan. Tekanan yang ditimbulkan oleh tirani cangkang itulah yang memaksa Anda untuk menjadi gurita, sebuah demonstrasi bahwa dalam perlombaan evolusioner, kelenturan kognitif jauh lebih unggul daripada perlindungan fisik. Anda ditinggalkan tanpa perisai, dan sebagai hasilnya, Anda menjadi jenius. Anda melayang di perairan Silur, sekitar 420 juta tahun yang lalu. Laut yang Anda kenal sebagai benteng bagi nautiloid bercangkang, tiba-tiba berubah menjadi arena balap. Anda merasakan atmosfer berenergi tinggi, sebuah lingkungan pengejaran berkecepatan tinggi yang baru. Anda menyaksikan ledakan evolusioner yang mengubah ekosistem, munculnya ikan berahang pertama, diikuti oleh ledakan besar ikan bertulang, para teleos. Makhluk-makhluk ini adalah kebalikan dari keagungan Anda yang lambat. Anda mengamati sirip mereka, superior, lebih ramping, dan mampu menghasilkan dorongan yang efisien dan berkelanjutan. Mereka bergerak dengan keanggunan hidrodinamis yang memalukan bagi cangkang Anda yang besar. Anda menyadari bahwa keunggulan Anda sebagai raja yang lambat telah berakhir. Persaingan tidak lagi hanya tentang kekuatan, itu tentang efisiensi dan kecepatan. Para Silurian Speedster ini dapat menangkap mangsa Anda yang bergerak lambat, dan lebih buruk lagi, mereka mampu mengganggu garis keturunan Anda. Mereka adalah pemangsa yang jauh lebih cepat, dan mereka dapat mengeksploitasi keterbatasan manuver yang dikenakan oleh cangkang kalsium Anda. Tekanan selektif ini, yang disebabkan oleh teleos yang cepat, menjadi kekuatan pendorong paling kuat yang pernah dihadapi nenek moyang Anda. Anda harus menjadi cepat, atau menjadi makanan. Di bawah tekanan ini, Anda merasakan cangkang menjadi barang sekali pakai, sebuah beban yang harus dihilangkan. Generasi demi generasi, Anda mengamati bagaimana mutasi yang mengurangi cangkang dihargai oleh kelangsungan hidup. Cangkang ditarik, ditipiskan, dan akhirnya sepenuhnya dimasukkan ke dalam tubuh, atau hilang sama sekali. Dalam ketiadaan struktur tulang yang kaku, tubuh Anda berevolusi menjadi mahakarya fleksibilitas, otot yang murni, tanpa tulang, mampu mengubah bentuk dalam sekejap. Anda menjadi cair. Kecepatan jet air yang kuat menggantikan daya apung hidrostatis yang lambat. Perubahan ini menuntut revolusi kognitif. Anda tidak lagi dilindungi, Anda harus cerdas. Anda harus memecahkan masalah. Anda melihat perkembangan dramatis pada sistem saraf. Otak pusat yang membesar mulai didukung oleh jaringan ganglia yang luas dan terdistribusi di setiap lengan. Anda kini memiliki 8 pusat pemrosesan data, yang masing-masing mampu bertindak sendiri, memungkinkan respons taktis yang sangat cepat, jauh lebih cepat daripada yang dimungkinkan oleh otak tunggal. Sistem kamuflase Anda menjadi pertahanan pasif yang baru. Anda mengaktifkan kromatorora yang memungkinkan Anda meniru lingkungan secara instan. Anda tidak perlu lari, Anda bisa menghilang di depan mata. Kemampuan untuk meniru tekstur, bentuk, dan warna adalah respon langsung terhadap tekanan kecepatan. Lompatan kognitif adalah konsekuensi langsung dari kerentanan fisik. Anda tidak dapat bertarung dengan teleos, jadi Anda harus mengakali mereka. Anda menyaksikan gurita purba belajar memecahkan masalah yang kompleks, menggunakan memori, dan bahkan menggunakan alat, semua sebagai respons terhadap lingkungan yang menuntut kecerdasan ekstrim sebagai satu-satunya bentuk perlindungan yang efektif. Dari raksasa bercangkang yang lambat, Anda telah berevolusi menjadi ahli taktik tanpa tulang.
Kegagalan untuk mengikuti kecepatan teleos mendorong nenek moyang Anda untuk mengembangkan kecerdasan yang benar-benar radikal. Kelincahan pikiran mengalahkan keuletan baju besi. Itu adalah pertukaran terbaik yang pernah dilakukan evolusi. Anda mengabung, terperangkap di tengah-tengah salah satu pergeseran ekologis paling brutal dalam sejarah laut. Anda merasakan kerentanan yang tiba-tiba, kelemahan yang muncul di balik cangkang purba yang kokoh. Anda menyaksikan celah baju besi terbuka. Di sekitar Anda, lautan penuh dengan ikan bertulang yang baru dan berbentuk torpedo. Mereka lebih ramping, lebih efisien, dan jauh lebih cepat daripada yang pernah Anda bayangkan. Mereka tidak hanya mampu berenang dengan kecepatan yang berkelanjutan, mereka memiliki ketangkasan yang superior, memungkinkan mereka melakukan putaran tajam dan perubahan arah yang mustahil bagi kerucut kalsium berat Anda. Anda mengamati betapa mudahnya mereka mengungguli Anda dalam perburuan makanan. Mangsa yang dulu Anda kejar dengan keagungan yang lambat kini dengan mudah lolos ke dalam jangkauan predator baru yang cepat. Anda bukan lagi raja, Anda adalah pengamat yang lambat yang menyaksikan sumber daya berkurang. Lebih buruk lagi, keagungan Anda menjadikan Anda target yang jelas. Bagi para pemburu baru yang cepat ini, nautiloid bercangkang adalah makanan bergizi tinggi yang tidak bisa melarikan diri. Cangkang tidak menawarkan perlindungan total, itu hanya memaksakan reaksi yang sangat lambat. Para teleos yang lincah belajar bagaimana mengeksploitasi momen singkat di mana Anda harus memajukan diri untuk makan atau bergerak. Tekanan untuk menghilangkan cangkang mencapai puncaknya. Generasi yang mempertahankan cangkang yang berat semakin menghadapi kepunahan, sementara mutasi yang menghasilkan kerang yang lebih ringan, atau bahkan hilangnya cangkang, tiba-tiba menjadi tiket evolusioner untuk kelangsungan hidup. Ini adalah pemilihan yang cepat dan tanpa kompromi. Anda menyaksikan pelepasan baju besi. Cangkang luar dihancurkan oleh evolusi demi kecepatan dan kelenturan. Dalam garis keturunan yang akan menjadi gurita, cangkang menghilang, meninggalkan tubuh yang sepenuhnya lunak, hiperplastis, dan sangat rentan. Kerentanan ini adalah harga untuk kelangsungan hidup di lautan kecepatan. Revolusi saraf menjadi respons langsung. Karena Anda tidak dapat bertahan dengan kekuatan, Anda harus bertahan dengan kecerdasan. Anda melihat ledakan pertumbuhan ganglia yang didistribusikan di seluruh lengan Anda. Setiap lengan tidak hanya bergerak, ia membuat keputusan, merasakan kimia air, dan memproses lingkungan secara lokal. Ini adalah sistem operasi yang sepenuhnya desentralisasi, sebuah cara untuk memastikan waktu reaksi yang cepat di lingkungan yang kejam. Anda juga mengamati penguasaan penyamaran. Di bawah tekanan menjadi tak terlihat, Anda mengembangkan sistem kromatofora yang paling rumit di planet ini. Kulit Anda menjadi layar resolusi tinggi, mampu berubah warna, tekstur, dan bahkan pola untuk menyatu dengan batu, pasir, atau karang. Ini adalah pertahanan aktif yang memungkinkan Anda untuk menghilang di depan mata pemburu cepat. Anda belajar memecahkan masalah dengan kecepatan yang menakutkan, menggunakan memori, dan menguji batas-batas lingkungan. Menggunakan batu atau cangkang sebagai perisai, atau bahkan membuka toples kompleks, adalah respons langsung terhadap hilangnya perlindungan fisik. Kecerdasan tinggi Anda, yang jauh melampaui leluhur Anda yang bercangkang, adalah hadiah evolusi yang dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk menanggapi lautan yang didominasi oleh kecepatan. Anda adalah kecerdasan radikal yang lahir dari kerentanan ekstrim. Anda berada di tengah zaman Devonian akhir, sebuah era di mana setiap keputusan evolusioner adalah perjudian hidup atau mati. Anda menyaksikan nenek moyang Anda melakukan kompromi internal yang pertama, langkah ragu-ragu menuju tubuh tanpa tulang. Anda mengamati sekelompok cephalopoda, garis keturunan yang akan menjauh dari keagungan nautiloid. Mereka tidak sepenuhnya melepaskan cangkang, tetapi Anda melihat mutasi genetik bertahap yang menyebabkan pengurangan cangkang dan, yang lebih penting, internalisasinya secara parsial. Cangkang luar yang besar, yang dulunya merupakan benteng, kini menjadi pelat yang tertutup oleh jaringan lunak, seperti yang terlihat pada belemnoid purba. Ini adalah pertukaran evolusioner yang tentatif. Anda melepaskan pertahanan yang kokoh demi hidrodinamika yang sedikit lebih baik dan bobot yang berkurang. Anda merasakan sedikit peningkatan kecepatan, pergerakan yang sedikit lebih lincah daripada kerabat Anda yang masih bercangkang penuh. Anda tidak bisa bersembunyi sepenuhnya,
tetapi cangkang yang terinternalisasi tidak lagi sepenuhnya menghambat manuver Anda. Namun, Anda juga merasakan kerentanan yang meningkat. Kehilangan cangkang luar berarti tidak ada lagi perlindungan dari pukulan menghancurkan. Anda sekarang mengandalkan kecepatan menengah dan bersembunyi. Tekanan dari ikan teleos, para speedster silur, terus meningkat. Mereka lebih cepat, lebih cerdas, dan mereka menuntut lebih banyak dari setiap makhluk hidup di lautan. Kompromi parsial Anda tidak cukup. Anda melihat garis keturunan cangkang terinternalisasi ini masih dikalahkan oleh kecepatan dan ketangkasan para pesaing baru yang sepenuhnya tidak bertulang. Evolusi mendorong Anda lebih jauh. Kompromi parsial harus menjadi pelepasan total. Anda menyaksikan mutasi yang secara genetik menghentikan perkembangan cangkang keras sama sekali. Anda melihat tubuh yang benar-benar lunak muncul, tubuh hiperfleksibel yang dapat mengubah bentuk dan meremas ke dalam celah-celah kecil. Ini adalah pengorbanan terbesar. Anda menukar semua perlindungan fisik dengan manuver total. Untuk bertahan hidup di lautan tanpa baju besi, Anda dipaksa untuk mengembangkan kecerdasan radikal. Anda melihat perkembangan ganglia di setiap lengan, membebaskan otak pusat dari tugas-tugas mikro. Ini adalah sistem saraf yang menyebar, memungkinkan 8 lengan untuk merasakan dan bereaksi secara otonom, sangat penting untuk waktu reaksi yang cepat. Dan Anda mengembangkan penguasaan visual yang luar biasa, didukung oleh sistem kromatofora yang rumit. Anda tidak perlu bersembunyi di balik cangkang, Anda bersembunyi dalam tampilan yang jelas, mengubah diri menjadi tekstur karang, pasir, atau kerikil dalam sekejap mata. Lompatan kognitif, memori spasial yang kompleks, kemampuan untuk menggunakan alat, dan pemecahan masalah yang mendalam, adalah hasil langsung dari pilihan untuk menjadi rentan secara fisik. Kompromi parsial purba di Devonian mengajarkan Anda bahwa kecepatan mengalahkan baju besi. Pelepasan total mengajarkan Anda bahwa pikiran mengalahkan materi. Anda telah menjadi gurita, seorang ahli taktik cemerlang yang kecerdasannya merupakan satu-satunya senjata yang tersisa. Ini adalah cerita tentang bagaimana kerentanan memicu jenius. Anda merasakan peningkatan intensitas lingkungan, Anda berada di krusible air dangkal. Perairan dangkal purba adalah zona perang evolusioner. Visibilitas tinggi berarti Anda tidak bisa bersembunyi dengan mudah di kegelapan. Energi airnya tinggi, arus dan gelombang menuntut ketangkasan luar biasa. Disinilah tekanan seleksi berada pada puncaknya. Anda melihat para nautiloid bercangkang, sepupu purba Anda, terbatas pada perairan yang lebih dalam dan tenang, di mana kelembaman cangkang mereka tidak menghambat mereka. Tetapi garis keturunan Anda yang memilih untuk berjuang di perairan dangkal yang kaya akan sumber daya harus membayar harga yang ekstrim. Di sini, kecepatan adalah mata uang, dan kemampuan untuk menghilang ke dalam medan yang kompleks adalah polis asuransi Anda. Anda menyaksikan betapa berharganya mutasi yang mendorong hilangnya cangkang. Anda tidak bisa membawa benteng besar Anda ke dalam labirin karang yang ketat, atau di bawah batu yang rata. Hanya makhluk tanpa tulang yang bisa bertahan dan berkembang biak di lingkungan yang keras dan penuh energi ini. Perubahan genetik bertahap mempercepat tubuh Anda menjadi hiperfleksibel. Anda kini mengandalkan propulsi jet yang eksplosif untuk ledakan kecepatan daripada gerakan hidrostatis yang lambat. Anda belajar bagaimana menyusut dan mengubah bentuk, memanfaatkan setiap celah dan bayangan untuk menghilang dari pandangan para teleos yang cepat. Krusible air dangkal ini menuntut kecerdasan. Di sini, di tengah persaingan yang ganas dan visibilitas yang tinggi, Anda tidak punya waktu untuk berpikir lambat. Anda menyaksikan sistem saraf Anda berevolusi menjadi jaringan yang terdistribusi secara radikal. Setiap lengan Anda, dilengkapi dengan ganglia otonomnya, menjadi perpanjangan sensorik dan taktis yang dapat bertindak secepat kilat. Ketika salah satu lengan menyentuh celah tersembunyi, ia sudah mulai mendorong Anda masuk bahkan sebelum otak pusat menyadari ancaman tersebut. Anda mengembangkan sistem kromatofora yang rumit untuk melawan visibilitas tinggi. Kulit Anda menjadi master kamuflase instan, mampu menyesuaikan pola dan tekstur untuk mencocokkan lingkungan dalam sepersekian detik. Ini bukan hanya tentang penyembunyian, ini juga tentang komunikasi taktis dengan sesama gurita, sebuah bahasa visual yang rumit yang lahir dari kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Air dangkal tidak memberikan tempat berlindung fisik. Oleh karena itu,
kecerdasan harus menjadi tempat berlindung Anda. Anda mengamati gurita purba yang belajar memanipulasi lingkungan mereka. Mereka menggunakan batu untuk menutupi pintu masuk sarang, mereka belajar membuka kerang dengan kecerdikan, dan mereka menggunakan memori spasial untuk menavigasi medan yang kompleks. Semua kemampuan kognitif ini adalah respons langsung terhadap lingkungan tanpa perlindungan. Jika Anda membandingkan kerabat Anda yang masih bercangkang, yang cerdas tetapi lambat, dengan diri Anda, seorang ahli strategi lunak yang lincah, Anda melihat garis yang jelas, tekanan air dangkal memisahkan yang kaku dari yang cerdik. Crucible ini tidak hanya mendorong Anda untuk kehilangan cangkang, itu memaksa Anda untuk menjadi cerdas, membuktikan bahwa kecerdasan tinggi seringkali merupakan hadiah evolusioner yang diberikan kepada mereka yang paling rentan. Anda merasakan panas yang mengerikan dan atmosfer yang menyesakkan. Anda kini berada di ambang batas antara dua era, saksi bencana kepunahan besar akhir Permian. Anda menyaksikan lautan berubah menjadi neraka anoksia. Kadar oksigen dalam air menurun drastis. Lautan menjadi asam dan panas. Ini adalah filter evolusioner yang kejam, yang dikenal sebagai kematian hebat, yang menyapu bersih lebih dari 90% spesies laut. Anda mengamati dengan jelas bagaimana kepunahan ini secara selektif menargetkan bentuk-bentuk kehidupan yang terspesialisasi dan terlindungi. Makhluk bercangkang tebal yang besar, yang membutuhkan laju metabolisme tinggi dan banyak kalsium untuk mempertahankan benteng mereka, tidak dapat beradaptasi dengan pergeseran kimia air yang cepat dan penurunan oksigen yang ekstrim. Berat cangkang mereka yang masif menjadi kelemahan mematikan di lautan yang kekurangan energi. Tetapi garis keturunan Anda, nenek moyang cephalopoda bertubuh lunak, memperlihatkan ketahanan yang luar biasa. Anda melihat bagaimana ukuran yang relatif kecil, kelenturan, dan kemampuan adaptasi metabolik menjadi sifat-sifat yang disukai. Tubuh lunak Anda, meskipun rentan terhadap predator, dapat beroperasi secara efisien di lingkungan dengan oksigen rendah dan mampu memanfaatkan setiap relung yang tersisa. Anda menyaksikan lautan pasca kepunahan. Ruang-ruang ekologis terbuka lebar. Kelangkaan predator yang tersisa berarti waktu bernapas yang singkat. Dan Anda, dengan tubuh tanpa tulang dan otak yang berkembang pesat, berada di posisi yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Tekanan telah berubah dari kompetisi kecepatan menjadi ketahanan lingkungan. Anda menyadari bahwa pelepasan cangkang, yang dipicu oleh ikan teleos jutaan tahun sebelumnya, kini secara tidak sengaja menyelamatkan garis keturunan Anda dari kepunahan Permian. Keputusan evolusioner untuk menjadi ringan dan lentur adalah kunci untuk melewati krisis global ini. Anda menyaksikan akselerasi evolusioner pasca bencana. Dengan sedikit predator dan banyak peluang, kecerdasan yang sudah berkembang pesat mulai berkembang lebih liar. Anda melihat tubuh Anda menjadi semakin hiperfleksibel. Sistem saraf desentralisasi, dengan ganglia otonom di setiap lengan, menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Sistem penyamaran yang Anda miliki semakin menjadi pertahanan utama Anda, berkembang menjadi alat komunikasi dan mimikri yang kompleks. Anda belajar bagaimana memecahkan masalah dengan kecepatan yang tidak dimiliki oleh bentuk kehidupan lainnya. Kematian hebat bertindak sebagai filter akhir, membersihkan ekosistem dari sisa-sisa dominasi bercangkang dan memberikan keunggulan pada garis keturunan yang fleksibel dan cerdas. Kerentanan fisik Anda, yang memaksa Anda untuk berinvestasi pada kecerdasan, memastikan kelangsungan hidup Anda melalui kiamat global. Anda memasuki Mesozoikum sebagai master adaptasi, gurita yang cerdik, lahir dari kehancuran massal dan kebutuhan mutlak untuk berpikir cepat. Inilah kemenangan kelenturan atas kekakuan. Anda memasuki era Mesozoikum, di mana pemandangan laut telah diatur ulang secara dramatis. Anda melihat kehancuran di sekitar Anda, tetapi juga peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda berada di dalam ruang hampa peluang. Kepunahan akhir Permian telah menghilangkan pesaing utama dan predator besar bercangkang yang kaku. Relung ekologis yang dulunya ditempati oleh keagungan Ordovisium kini kosong. Ini adalah kanvas evolusi yang bersih, dan garis keturunan Anda yang bertubuh lunak, leluhur coleoid awal, siap untuk melukiskan masa depan. Anda menyaksikan ledakan keanekaragaman, garis keturunan bercangkang yang direduksi, mereka yang menukar baju besi dengan kelenturan,
mulai memanfaatkan sumber daya yang tidak terjangkau oleh kerabat bercangkang kaku yang masih tersisa, seperti Nautilus modern. Anda dapat bergerak ke lingkungan kompleks yang terjal dan sempit, mencari makanan di celah-celah karang, dan menghindari predator yang lebih lambat. Cangkang yang hilang berarti Anda tidak lagi dibatasi oleh persyaratan energi dan kalsium yang berat untuk pertumbuhan. Anda dapat berkembang biak dengan cepat dan mengisi relung yang baru kosong. Anda merasakan dorongan evolusioner yang mengarah pada penekanan total pada kecepatan dan kecerdasan. Ini adalah masa kejayaan Coleoid, termasuk nenek moyang gurita. Anda menyaksikan penyempurnaan tubuh hiperfleksibel. Otot Anda menjadi semakin padat dan serbaguna, mampu menghasilkan propulsi jet yang kuat untuk pelarian cepat. Bentuk Anda tidak statis, Anda dapat meniru bentuk apapun yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup atau berburu. Di dalam, Anda melihat sistem saraf terdistribusi mencapai puncak keefisienannya. Jaringan ganglia otonom di setiap lengan telah berevolusi menjadi sistem pemrosesan paralel yang cepat, membebaskan otak pusat Anda untuk fungsi kognitif yang lebih tinggi, seperti pemecahan masalah kompleks dan memori jangka panjang. Anda menguji lingkungan dengan 8 indera terpisah. Sistem kromatofora Anda, sebuah respons terhadap predator di perairan dangkal, menjadi alat komunikasi yang kompleks, sebuah bahasa yang memungkinkan Anda mengubah emosi, peringatan, atau niat Anda menjadi pola visual yang cepat. Anda mengamati gurita purba yang pertama kali menunjukkan perilaku yang kami anggap cerdas. Mereka belajar bagaimana memanfaatkan objek di lingkungan, menggunakan batu sebagai alat atau perisai, sebagai respons langsung terhadap kerentanan fisik. Mereka belajar navigasi spasial yang rumit di habitat mereka dan menyusun strategi berburu yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk bercangkang. Kepunahan massal bukanlah akhir, itu adalah kesempatan. Kelenturan fisik dan kecerdasan adaptif yang Anda kembangkan sebagai pertahanan terhadap kecepatan teleos secara tidak sengaja memberikan Anda keunggulan untuk menguasai lautan Mesozoikum. Dari seorang penyintas yang rentan, Anda telah berevolusi menjadi pengisi relung ekologis yang paling sukses. Peristiwa kepunahan besar mengajarkan pelajaran terakhir, di tengah kekacauan, yang paling lentur dan cerdas akan mewarisi dunia. Anda meluncur di perairan Mesozoikum, di era dominasi dinosaurus. Anda tidak lagi bergerak lambat. Anda adalah peluru laut dalam. Anda menyaksikan kebangkitan Belemnits, cabang evolusioner yang mengukuhkan kelayakan strategi melepaskan cangkang. Generasi ini mewakili kompromi cangkang yang paling efisien. Anda mengamati bagaimana cangkang luar sepenuhnya hilang, tetapi sisa kalsium karbonat berevolusi menjadi struktur internal yang khusus dan sangat hidrodinamis yang disebut rostrum. Rostrum ini, berbentuk seperti peluru padat, tidak berfungsi sebagai pertahanan luar. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai pemberat dan tulang punggung internal yang kaku, memberikan stabilitas dan bentuk aerodinamis bagi tubuh yang secara intrinsik lunak. Anda merasakan aliran air yang mulus di sekitar Anda, sebuah desain yang sempurna untuk kecepatan torpedo. Anda kini menjadi predator pengejar, cepat dan efisien. Belemnits adalah bukti bahwa lautan telah memiliki kecepatan di atas baju besi. Anda dapat berburu mangsa yang cepat dan lincah, bersaing langsung dengan ikan teleos yang dulunya mendorong leluhur Anda ke ambang kepunahan. Namun, kecepatan memiliki batasan lain, kurangnya tempat persembunyian yang efektif. Meskipun Anda cepat, tubuh Anda, meskipun tidak bercangkang luar, masih relatif kaku dan besar dibandingkan dengan keturunan Anda, gurita. Anda tidak dapat menyusut dan menyelinap ke dalam celah-celah karang. Pertahanan utama Anda adalah kecepatan dan volume air tempat Anda bergerak. Anda mengamati pemisahan yang jelas antara dua jalur evolusi cephalopoda. Di satu sisi, ada Belemnits dan cumi-cumi modern, yang mengorbankan kelenturan total demi kecepatan dan efisiensi pelayaran. Mereka adalah pembalap laut dalam yang lincah. Di sisi lain, Anda melihat garis keturunan yang akan menjadi gurita. Mereka menolak tulang internal yang tersisa ini, melepaskan sisa-sisa kalsium sama sekali. Mereka memilih kelenturan, dan sebagai konsekuensinya, mereka dipaksa untuk mengandalkan kecerdasan. Di bawah tekanan untuk bertahan hidup di perairan dangkal yang kompleks, garis keturunan gurita mengintensifkan investasi saraf.
Anda menyaksikan sistem desentralisasi ganglia di lengan berevolusi menjadi jaringan yang sangat rumit, yang memungkinkan koordinasi yang luar biasa dan pemrosesan informasi yang cepat. Ini adalah respon evolusioner terhadap ketiadaan rostrum belemnits yang memberikan stabilitas. Tanpa pelindung kecepatan, Anda harus menguasai penyamaran. Anda melihat sistem kromatofora yang dikembangkan oleh gurita menjadi tak tertandingi, bukan hanya penyamaran, tetapi alat komunikasi dan mimikri. Evolusi belemnits menunjukkan bahwa strategi melepaskan cangkang adalah sukses besar. Tetapi pada akhirnya, yang paling radikal dari strategi ini, pelepasan total cangkang demi fleksibilitas dan kecerdasan, yang menciptakan master pemecah masalah. Anda, sebagai leluhur gurita, mengambil risiko tertinggi, kehilangan struktur, dan sebagai hasilnya, Anda membuka potensi kognitif yang tak terbatas. Anda menjadi cerdas bukan karena Anda mampu, tetapi karena Anda tidak punya pilihan lain. Anda menyaksikan penyempurnaan bentuk. Jutaan tahun persaingan berkecepatan tinggi telah mengukir setiap inci tubuh Anda. Anda kini mengamati pergeseran dari pertahanan pasif yang lambat menjadi strategi berburu dan menghindar yang agresif dan berkecepatan tinggi. Anda merasakan transisi besar pada mantel Anda. Mantel, yang dulunya hanyalah penutup untuk organ, kini menjadi berotot dan ramping. Tidak ada lagi cangkang yang menghalangi. Otot-otot yang kuat ini memungkinkan tubuh Anda untuk menahan tekanan air selama pergerakan cepat dan memberikan bentuk yang hidrodinamis. Anda tidak lagi mengandalkan daya apung statis, Anda menguasai air melalui kekuatan. Perubahan paling dramatis terlihat pada corong, organ jet propulsi Anda. Anda menyaksikan corong itu berkembang menjadi tabung yang sangat terspesialisasi, mampu menyemprotkan air dengan tekanan luar biasa. Ini bukan lagi sekadar alat untuk menyeimbangkan, ini adalah mesin jet pendorong yang memungkinkan Anda melakukan pelarian eksplosif atau serangan berkecepatan tinggi. Anda berubah dari melayang menjadi menembak melalui kolom air. Dengan peningkatan kecepatan, tekanan untuk kecerdasan taktis meningkat. Anda harus mengkoordinasikan manuver kecepatan tinggi dengan kemampuan menghindar instan. Anda tidak bisa berjuang dengan kekuatan kasar, Anda harus mengakali musuh. Anda mengamati gurita purba yang menyempurnakan penggunaan jet propulsi untuk tidak hanya melarikan diri, tetapi juga untuk melakukan bluff atau mengejutkan mangsa. Kelincahan yang baru ditemukan ini, dipadukan dengan tubuh yang sangat lentur, membuka segudang strategi berburu dan pertahanan yang tidak mungkin dilakukan oleh Nautiloid. Anda melihat bagaimana sistem saraf desentralisasi menjadi mutlak diperlukan. Lengan Anda, 8 unit otot dan saraf yang fleksibel, menjadi sangat sensitif terhadap sentuhan dan kimia. Mereka bertindak sebagai sistem pendukung untuk otak pusat, memungkinkan Anda untuk memegang, menjelajahi, dan memahami lingkungan tanpa penundaan. Otak pusat Anda bebas untuk fokus pada perencanaan strategis dan pemrosesan visual yang kompleks. Sistem kromatofora Anda mencapai kecanggihan puncaknya, berkembang jauh melampaui kebutuhan kamuflase dasar. Anda melihatnya digunakan untuk flash peringatan yang cepat, untuk mengalihkan perhatian, dan untuk komunikasi intim. Kulit Anda menjadi tampilan emosi dan niat secara real-time, senjata psikologis yang tidak dimiliki oleh satwa lain. Penyederhanaan bentuk ini adalah hasil dari seleksi yang tiada henti yang mendorong Anda ke lingkungan kecepatan tinggi dan relung yang menuntut kelenturan ekstrim. Anda tidak lagi pasif, Anda adalah pemburu dan penghindar yang aktif dan agresif. Perubahan anatomi yang Anda saksikan adalah cetak biru untuk kecerdasan radikal. Setiap mutasi pada mantel, corong, dan sistem saraf adalah respons langsung terhadap hilangnya perlindungan kalsium. Evolusi mengajarkan bahwa tubuh yang paling sederhana dapat menampung pikiran yang paling kompleks. Anda menjadi gurita, master air, yang tidak dibatasi oleh tulang, tetapi ditinggikan oleh kecerdasan. Anda berdiri di garis pemisah, menyaksikan sefalopoda bertubuh lunak mengambil keputusan ekologis yang menentukan pemisahan jalan. Leluhur coleoid, yang sekarang cepat dan gesit berkat hilangnya cangkang, mulai bercabang, didorong oleh kebutuhan untuk berspesialisasi di lingkungan yang berbeda. Anda melihat garis keturunan Decapodiformes, nenek moyang cumi-cumi dan sotong. Mereka memilih gaya hidup pelagis, laut terbuka. Mereka mengembangkan 10 lengan, 8 biasa dan 2 tentakel berburu yang panjang,
dan menyempurnakan bentuk mereka untuk kecepatan maksimum. Mereka adalah pembalap laut dalam, mengandalkan kecepatan dan propulsi jet untuk mengejar mangsa di kolom air yang luas. Namun, Anda melihat jalur evolusi yang berbeda. Anda mengikuti garis keturunan Octopodiformes, nenek moyang gurita, yang membuat pilihan radikal. Mereka memilih gaya hidup bentik. Mereka menyerahkan 2 lengan, fokus pada 8, dan memutuskan untuk hidup di dasar berbatu, di antara karang, di zona air dangkal yang kompleks. Ini adalah keputusan yang mengubah segalanya. Lingkungan bentik adalah medan perang taktis. Tidak ada tempat untuk kecepatan pelayaran Belemnitz di sini. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk bersembunyi di celah-celah terkecil, menyamar secara instan, dan mengakali musuh. Anda merasakan tekanan yang mendorong ke arah fleksibilitas ekstrim. Cangkang internal yang dipertahankan oleh Decapodiformes, seperti tulang sotong atau pena cumi-cumi, tidak berguna bagi Anda. Anda melepaskan sisa-sisa kalsium itu, menjadikan diri Anda sepenuhnya lunak, mampu meremas melalui lubang kecil yang ukurannya hanya beberapa sentimeter. Kelenturan total ini menuntut revolusi saraf. Anda menyaksikan sistem saraf desentralisasi mencapai puncaknya. Setiap dari 8 lengan, yang sekarang sangat kuat dan sensitif terhadap sentuhan, memerlukan tingkat otonomi yang tinggi. Mereka adalah 8 perpanjangan cerdas yang menjelajahi dan berinteraksi dengan dunia berbatu secara independen, membebaskan otak pusat Anda untuk perencanaan kompleks. Di habitat bersembunyi Anda, penyamaran menjadi pertahanan yang paling penting. Anda mengamati bagaimana sistem kromatofora Anda menjadi hyper-ekspresif. Anda tidak hanya bersembunyi, Anda menjadi tiruan batu, meniru tekstur dan bahkan bayangan rumput laut. Pilihan untuk menjadi penghuni karang dan celah-celah berbatu inilah yang mendorong perkembangan kognitif ekstrim. Untuk berburu di lingkungan yang rumit, Anda harus menjadi ahli taktik. Anda harus mengingat di mana sarang Anda, merencanakan rute pelarian, dan memanipulasi objek untuk tujuan Anda, seperti menumpuk batu di depan pintu masuk. Pemisahan jalan ini menunjukkan bahwa kecerdasan tinggi pada gurita adalah hasil dari spesialisasi ekologis yang ekstrim. Decapodiformes memilih kecepatan dan kesatuan gerakan, Octopodiformes memilih fleksibilitas, persembunyian, dan kecerdasan terdistribusi. Keputusan untuk tinggal di batu mengubah gurita dari sekadar cefalopoda menjadi ahli pemecah masalah, pembuktian bahwa tantangan lingkungan yang paling sulit dapat menghasilkan lompatan kognitif yang paling radikal. Anda menyaksikan momen yang menentukan dalam sejarah cefalopoda, pengabaian akhir. Setelah jutaan tahun menyusutkan, menipiskan, dan menginternalisasi, garis keturunan gurita membuat lompatan evolusioner terakhir dan paling radikal. Anda melihat mutasi genetik yang mengarah pada hilangnya total struktur cangkang internal dan eksternal. Sisa-sisa terakhir kalsium, yang masih ditemukan pada cumi-cumi dan sotong, kini hilang. Anda kini adalah makhluk tanpa tulang belakang. Tidak ada yang kaku, Anda adalah massa otot cair yang dibungkus kulit. Anda merasakan potensi untuk plastisitas tubuh yang radikal terbuka. Anda tidak lagi dibatasi oleh kerangka. Anda dapat meremas diri melalui celah-celah yang hampir mustahil, melarikan diri dari predator dan mengakses sarang mangsa yang tidak dapat dijangkau oleh bentuk kehidupan lain. Ini adalah strategi yang berisiko, tetapi jenius. Hilangnya kekakuan memungkinkan Anda untuk sepenuhnya menguasai gaya hidup bentik, bersembunyi dimanapun Anda memilih, yang merupakan tuntutan krusible air dangkal. Anda melihat bagaimana hilangnya struktur fisik ini mempercepat perkembangan kecerdasan. Otak pusat Anda memproses informasi sensorik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kunci kejeniusan gurita terletak pada sistem desentralisasi yang ditingkatkan. Anda mengamati betapa rumitnya ganglia di 8 lengan Anda. 2/3 neuron Anda berada di lengan. Anda dapat menyentuh, mencicipi, dan bereaksi terhadap lingkungan, memegang batu, membuka kerang, atau meniru bentuk, tanpa memerlukan otak pusat. Ini adalah kecerdasan terdistribusi, di mana setiap lengan bertindak sebagai entitas pemecahan masalah yang semi-sadar. Tanpa cangkang sebagai pertahanan utama, kecerdasan dan penyamaran harus menjadi sempurna. Anda melihat sistem kromatofora Anda berevolusi menjadi instrumen komunikasi dan penipuan yang cepat.
Anda tidak hanya menyatu dengan karang, Anda meniru gerakan dan bentuk makhluk lain. Anda bisa mengubah tekstur kulit Anda dari halus menjadi runcing, menampilkan pola-pola yang memukau dalam sepersekian detik. Hilangnya cangkang adalah pendorong kognitif utama. Kelangsungan hidup Anda bergantung pada memori kompleks, perencanaan taktis, dan kemampuan untuk menggunakan lingkungan sebagai senjata Anda. Membuka toples, menyelinap melalui labirin, dan menggunakan tempurung kelapa sebagai perisai, semua ini adalah respons perilaku yang berevolusi untuk menggantikan cangkang yang hilang. Anda membandingkan kelambanan kecerdasan dasar Nautilus, kerabat bercangkang yang masih hidup, dengan kecerdasan dinamis gurita. Nautiloid masih mengandalkan bilik gas yang berbilik-bilik dan pertahanan keras. Gurita mengandalkan miliaran neuron yang terdistribusi dan fleksibilitas tanpa batas. Kecerdasan radikal gurita adalah evolusi konvergen yang luar biasa. Itu membuktikan bahwa, di bawah tekanan lingkungan yang tepat, makhluk tanpa tulang dapat berkembang menjadi master kognitif. Anda menjadi bukti bahwa ketika Anda mengambil semua perlindungan, alam memaksa Anda untuk menjadi yang paling cerdik. Anda kini berada di puncak evolusi cephalopoda bertubuh lunak, menyaksikan kelahiran tubuh cair. Anda tidak memiliki tulang. Anda tidak memiliki struktur kaku. Anda telah sepenuhnya melepaskan setiap dukungan kerangka yang membatasi leluhur bercangkang Anda. Ini adalah konsekuensi paling ekstrim dari tekanan bertahan hidup di perairan dangkal yang kejam. Anda melihat mekanika evolusioner yang mengarah ke muskular hydrostat. Seluruh tubuh Anda, dari mantel hingga lengan, kini terdiri dari jaringan otot yang padat dan saling berhubungan, diisi dengan cairan. Otot-otot ini bekerja secara sinergis, memungkinkan pergerakan dan perubahan bentuk yang tak terbatas. Anda dapat memendek, memanjang, dan memutar, menentang kendala bentuk yang dihadapi oleh hampir semua makhluk lain. Anda menyaksikan gurita purba meremas tubuhnya yang besar melalui celah kecil. Kemampuan untuk menyusut, mengubah bentuk, dan melewati ruang yang tampaknya mustahil adalah strategi bertahan hidup yang tidak tertandingi oleh pesaing vertebrata manapun di lautan. Anda telah menjadi cairan hidup. Fleksibilitas fisik yang radikal ini menuntut sistem saraf yang sesuai. Bagaimana cara mengontrol massa otot yang tidak memiliki kerangka untuk memberikan kerangka referensi? Jawabannya ada pada kecerdasan terdistribusi. Anda mengamati betapa rumitnya jaringan saraf yang menyebar ke seluruh lengan Anda. Karena tidak ada tulang, otak pusat Anda tidak perlu menghitung setiap gerakan otot. Sebaliknya, ganglia di setiap lengan bertindak sebagai prosesor lokal, memungkinkan lengan untuk merasakan, menangkap, dan bertindak secara otonom. Anda dapat memerintahkan lengan untuk menjangkau, dan lengan tersebut akan menghitung semua gerakan yang diperlukan sendiri, menggunakan umpan balik sensorik yang konstan. Ini adalah lompatan kognitif yang menciptakan kejeniusan. Gurita mampu memecahkan masalah karena setiap interaksi dengan lingkungan adalah eksplorasi aktif oleh 8 perpanjangan cerdas. Anda belajar melalui sentuhan dan manipulasi, didorong oleh kebutuhan untuk mencari mangsa di tempat persembunyian yang sempit dan menghindari predator yang cepat. Hilangnya cangkang dan internalisasi total otot memungkinkan Anda menguasai penyamaran. Anda tidak hanya menyamarkan warna, Anda menyamarkan tekstur dan bentuk. Anda bisa meniru ular laut, ikan pipih, atau bahkan tidak sama sekali, mengubah bentuk tubuh Anda sepenuhnya untuk mendukung mimikri. Tubuh cair adalah strategi yang berani. Anda menukar keamanan statis kalsium dengan kecerdasan dinamis. Anda adalah bukti bahwa fleksibilitas, baik secara fisik maupun kognitif, adalah kunci untuk bertahan hidup dan berkuasa. Jutaan tahun adaptasi telah mengubah Anda dari benteng kaku menjadi master kamuflase yang sangat cerdas. Anda adalah keajaiban evolusi, dibentuk oleh tekanan untuk menjadi tidak berwujud. Anda sekarang menjelajahi labirin, dunia baru yang penuh celah dan ruang tersembunyi. Anda merasakan perubahan fokus sensorik yang radikal. Hilangnya cangkang memungkinkan Anda tidak hanya lolos dari predator yang lebih cepat tetapi juga memanfaatkan sumber makanan yang tersembunyi jauh di dalam struktur karang dan batu yang kompleks. Anda mengamati gurita purba memasuki dunia baru ini, dunia perlindungan mutlak. Di sini, di sarang kecil yang hanya dapat diakses melalui celah sempit, Anda menemukan tempat perlindungan yang kebal predator. Ikan teleos,
Meskipun cepat, terlalu kaku untuk mengikuti Anda. Anda telah menemukan pertahanan yang lebih baik daripada baju besi, ketidakmungkinan struktural. Kemampuan hiperfleksibel ini membutuhkan koordinasi sensorik dan kognitif yang luar biasa. Setiap lengan Anda adalah penyelidik. Anda merasakan tekstur batu, mengidentifikasi organisme yang tersembunyi, dan memetakan labirin 3 dimensi sarang Anda menggunakan kombinasi sentuhan dan memori spasial. Ini adalah navigasi yang sangat cerdas. Anda melihat bagaimana tekanan ini mendorong perkembangan memori kompleks. Anda tidak hanya bersembunyi di mana saja, Anda mengingat tata letak sarang, lokasi persembunyian yang aman, dan rute tercepat untuk melarikan diri. Kecerdasan Anda harus menjadi master arsitektur spasial. Anda menyaksikan gurita melakukan pemecahan masalah yang luar biasa untuk mendapatkan makanan di lingkungan ini. Mangsa tidak lagi di luar, tetapi di dalam. Anda belajar membuka kerang yang tertutup rapat, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan, menggunakan senjata berbisa, atau memasukkan lengan Anda yang fleksibel ke dalam celah terkecil. Anda bahkan melihat gurita menggunakan batu sebagai palu untuk membuka tiram, sebuah respons langsung terhadap kebutuhan untuk mengeksploitasi makanan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh predator lain. Sistem kromatofora Anda mendukung gaya hidup labirin ini. Ketika Anda bergerak melintasi lingkungan yang beragam, dari pasir ke karang, dari bayangan ke cahaya, kulit Anda berubah secara instan, mencerminkan lingkungan kompleks di sekeliling Anda. Anda adalah bayangan yang bergerak melalui celah-celah. Jika Anda membandingkan ini dengan Nautilus, yang bergerak di batas laut, Anda melihat perbedaan dalam strategi. Nautilus puas dengan kecerdasan dasar dan perlindungan cangkang. Gurita, yang dipaksa ke dalam dunia celah dan ketersembunyian, harus menjadi insinyur, pemecah teka-teki, dan ahli taktik. Kemampuan untuk menavigasi labirin ini bukan hanya tentang otot, itu tentang pikiran yang terdistribusi dan fleksibel yang mengendalikan massa otot cair. Anda adalah kecerdasan yang dibentuk oleh kebutuhan untuk memasuki ruang yang mustahil. Ini adalah kisah tentang bagaimana batasan fisik, hilangnya cangkang, menciptakan kebebasan kognitif yang tak tertandingi di lautan. Anda kini menyaksikan keajaiban sejati di dalam garis keturunan gurita, otak terdistribusi. Ini bukan sekadar perkembangan, ini adalah lompatan evolusioner yang mengubah definisi kecerdasan. Anda mengamati bagaimana kelompok saraf, ganglia, di setiap 8 lengan berevolusi, membesar, dan menjadi otak mini otonom. 2/3 dari total neuron Anda tidak berada di kepala, mereka tersebar di seluruh lengan. Anda merasakan dampak dari evolusi ini, lengan Anda tidak perlu lagi instruksi langsung yang konstan dari otak pusat untuk melakukan gerakan dasar, merasakan, atau memanipulasi objek. Ini membebaskan otak pusat dari tugas-tugas motorik mikro, memungkinkan energi kognitif untuk dialokasikan ke perencanaan strategis, pemrosesan visual, dan pemecahan masalah yang kompleks. Bayangkan Anda mengulurkan salah satu lengan Anda ke dalam celah yang gelap. Lengan itu tidak pasif, ia aktif merasakan tekstur, mencicipi bahan kimia di permukaan, dan menentukan apakah ada mangsa yang tersembunyi, semuanya dilakukan secara independen. Jika lengan itu menemukan celah, ia mulai meremas tubuh Anda ke dalam perlindungan bahkan sebelum sinyal penuh mencapai otak pusat Anda. Ini adalah strategi yang sempurna untuk kelangsungan hidup tanpa tulang. Tanpa kerangka kaku, mengendalikan 8 anggota badan yang hiperfleksibel akan menjadi beban komputasi yang mustahil bagi otak tunggal. Namun, dengan kecerdasan terdistribusi, Anda memiliki kemampuan pemrosesan paralel yang tak tertandingi. Setiap lengan adalah ahli taktik lokal, berkontribusi pada strategi pertahanan atau serangan keseluruhan. Anda menyaksikan gurita purba belajar menggunakan kecerdasan kolektif ini. Lengan Anda dapat bekerja sama, namun juga dapat beroperasi secara mandiri. Satu lengan dapat memegang perlindungan, sementara 7 lainnya mencari makanan atau mempertahankan diri. Lompatan kognitif ini adalah hasil langsung dari tekanan untuk fleksibilitas. Karena Anda harus meremas, bersembunyi, dan berburu di lingkungan yang rumit, Anda harus berinteraksi dengan dunia melalui manipulasi aktif. Setiap sentuhan lengan adalah peluang belajar, dan informasi itu diproses lebih cepat karena desentralisasi. Sistem desentralisasi ini juga yang mendukung penguasaan mimikri.
Lengan Anda dapat mendeteksi tekstur lingkungan secara lokal dan menyesuaikan kromatofora di sekitarnya, menghasilkan pola kamuflase yang mulus dan instan. Anda melihat bagaimana sistem saraf ini, otak terdistribusi, adalah kunci untuk kemampuan gurita dalam menggunakan alat dan memecahkan teka-teki yang rumit, seperti membuka toples. Mereka tidak hanya melihat masalah, mereka menyentuh dan merasakannya, dan 8 pikiran bekerja secara bersamaan untuk menemukan solusi. Ini adalah revolusi yang lahir dari kerapuhan. Karena Anda memilih untuk tidak memiliki tulang, evolusi memberi Anda jaringan saraf yang paling luar biasa, sebuah sistem yang mengubah 8 lengan menjadi 8 unit kecerdasan yang bekerja secara sinergis. Kecerdasan gurita adalah kemenangan koordinasi tanpa tulang. Anda menyentuh dunia, dan dunia merespons. Anda kini merasakan penguasaan taktil yang mendalam, sebuah jalur sensorik baru yang dikembangkan oleh gurita untuk menavigasi lingkungan bentik yang kompleks. Anda menyaksikan mutasi yang menyempurnakan setiap penghisap di lengan Anda, mengubahnya dari sekadar alat pegangan menjadi sensor kemotaktil yang kompleks. Bagi Anda, permukaan bukan hanya terasa, ia memiliki rasa dan bau. Anda mengamati gurita purba menjelajahi lautan. Setiap sentuhan dengan penghisap bukan hanya kontak fisik, tetapi pemeriksaan kimiawi. Anda dapat mencicipi, apakah sebuah batu adalah batu, atau apakah kerang di bawahnya adalah mangsa yang berharga, semua tanpa harus melihatnya. Ini adalah jalur sensorik yang sangat kuat, sebuah cara untuk memproses informasi lingkungan yang sepenuhnya terintegrasi dengan kecerdasan terdistribusi di lengan Anda. Tekanan seleksi untuk sensorik superior ini sangat besar, terutama karena gurita hidup di lingkungan berlumpur, berpasir, dan gelap di mana penglihatan saja tidak cukup. Anda harus dapat mengidentifikasi mangsa yang tersembunyi di bawah permukaan dan membedakan sarang dari puing-puing, semua dalam sekejap. Peningkatan sensorik ini sangat bergantung pada otak terdistribusi. Karena ganglia di setiap lengan Anda memproses data lokal, lengan dapat mengambil keputusan taktis tentang manipulasi dan pengujian tanpa melibatkan otak pusat. Lengan Anda dapat secara otomatis menyesuaikan kekuatan hisapan, mencari bukaan, atau bahkan melepaskan racun, semua berkat otonomi sensorik ini. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan ini membuka peluang makan yang baru dan melimpah. Mangsa yang berlindung di dalam cangkang atau di bawah batu tidak lagi aman. Anda dapat menggunakan lengan Anda yang fleksibel untuk merangkul dan memanipulasi celah-celah kecil, mengandalkan penghisap kemotaktil untuk menemukan kelemahan pada perlindungan mangsa. Penguasaan taktil ini juga krusial untuk pertahanan. Anda mengamati gurita yang tidur di liang. Lengan mereka dapat merayap keluar, terus-menerus, mencicipi lingkungan, memberikan peringatan dini terhadap predator. Lengan menjadi sistem keamanan aktif, jauh lebih efektif daripada cangkang statis. Kemampuan untuk memanipulasi dan merasakan dunia secara bersamaan ini menjadi fondasi bagi kecerdasan instrumental gurita. Anda tidak hanya memegang objek, Anda menganalisisnya melalui rasa dan sentuhan. Ketika Anda melihat gurita modern membuka toples, atau menyusun benteng kerikil, itu adalah puncak dari evolusi taktil ini. Evolusi memaksa Anda untuk melepaskan penglihatan sebagai satu-satunya indera utama. Anda kini memiliki indera yang tersebar di 8 perpanjangan yang cerdas, mampu merasakan dan bertindak di ruang-ruang gelap dan kompleks. Penghisap kemotaktil ini adalah bukti bahwa ketika perlindungan fisik hilang, alam akan berinvestasi pada kecerdasan dan indera yang kompleks untuk memastikan kelangsungan hidup Anda. Anda adalah pikiran cair yang meraba-raba dan merasakan jalannya melalui lautan. Anda mengangkat kepala, dan dunia muncul dalam fokus yang tajam. Anda kini berada di tengah-tengah salah satu keajaiban terbesar evolusi, perlombaan evolusioner untuk penglihatan. Anda menyaksikan perkembangan mata kamera kompleks pada cephalopoda, sebuah contoh evolusi konvergen yang luar biasa. Anda melihat bagaimana mata gurita berevolusi secara terpisah dari vertebrata, namun mencapai desain yang hampir identik dan sangat maju. Anda mengamati lensa, iris, dan retina berkembang melalui mutasi genetik yang bertahap, semuanya didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menavigasi lingkungan yang kaya visual di perairan dangkal yang penuh predator. Di zona krusibel air dangkal, penglihatan adalah hidup. Mata Anda tidak lagi primitif seperti Nautilus,
yang hanya mampu membedakan cahaya dan bayangan melalui lubang kecil. Mata Anda sekarang adalah instrumen resolusi tinggi. Anda merasakan kemampuan untuk melacak gerakan cepat ikan teleos dan menguraikan kontur rumit formasi karang. Penglihatan superior ini sangat penting untuk dua fungsi utama, perburuan dan penyamaran. Anda menyaksikan bagaimana visual yang tajam memungkinkan gurita untuk menjadi predator pengejar dan penyergap yang efektif. Anda dapat mengukur jarak dengan presisi yang menakjubkan, dan meluncurkan serangan jet propulsi Anda dengan akurasi yang mematikan. Lebih penting lagi, Anda melihat korelasi langsung antara ketajaman visual dan sistem kromatofora. Mata Anda harus sangat maju untuk memproses dan meniru lingkungan secara real-time. Anda harus dapat melihat tekstur rumit batu, bukan hanya warna dasarnya, untuk menyesuaikan pola kulit Anda secara instan. Mata Anda berfungsi sebagai input bagi komputer penyamaran Anda. Anda merasakan beban kognitif yang ditimbulkan oleh penglihatan yang kompleks ini. Informasi visual yang kaya menuntut otak yang cerdas untuk memproses dan menyimpannya. Inilah yang mendorong pertumbuhan otak pusat Anda. Anda tidak hanya melihat, Anda mengingat apa yang Anda lihat. Meskipun secara aneh, mata gurita adalah dikromat, mereka hanya melihat dua spektrum warna. Berbeda dengan trikromat pada manusia, Anda melihat bahwa mereka memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendeteksi polarisasi cahaya. Ini memberikan dimensi visual yang unik untuk memecah siluet di air dan menguraikan sinyal komunikasi tersembunyi. Perlombaan untuk penglihatan yang unggul ini adalah babak krusial dalam kisah evolusioner gurita. Tanpa perlindungan cangkang, indera superior adalah pertahanan. Anda telah menciptakan mata yang setara dengan mata vertebrata, bukan karena hubungan evolusioner, tetapi karena tekanan seleksi yang sama-sama menuntut keunggulan visual. Anda adalah bukti hidup dari kekuatan evolusi konvergen, didorong oleh kebutuhan untuk melihat ancaman dan peluang di lautan yang cerah dan kejam. Anda merasakan koneksi yang tak terhindarkan, dari mata yang tajam, lahirlah kecerdasan. Anda kini berada di persimpangan jalan antara penglihatan dan kecerdasan bayangan. Anda menyaksikan bagaimana ketajaman visual yang tinggi pada gurita memicu kebutuhan akan respons perilaku yang canggih. Jika Anda dapat melihat dunia dalam detail yang menakjubkan, Anda tidak bisa lagi mengandalkan tindakan naluriah yang sederhana. Anda harus belajar, mengingat, dan merencanakan. Penglihatan superior memicu pengembangan perilaku predator yang kompleks dan dipelajari. Anda melihat gurita tidak hanya menyergap, mereka menyusun strategi. Mereka menggunakan penglihatan tajam mereka untuk memprediksi pola gerakan mangsa dan predator yang cepat, memungkinkan mereka untuk berburu dengan akurasi dan efisiensi yang luar biasa. Anda mengamati gurita yang belajar mengenali kapal penangkap ikan yang berpotensi membawa makanan atau menemukan pola air pasang yang membantu dalam berburu di air dangkal. Kecerdasan visual ini mendorong memori spasial jangka panjang, kemampuan untuk mengingat labirin batu dan karang tempat mereka bersembunyi. Koneksi antara mata dan sistem kromatofora sangat penting dalam kecerdasan bayangan ini. Untuk menguasai kamuflase, Anda harus secara aktif memproses informasi visual dan kemudian mengarahkan jutaan kromatofora untuk mereplikasi pola tersebut. Proses ini menuntut sinkronisasi yang intens antara penglihatan, otak pusat, dan kontrol otot yang terdistribusi. Setiap perubahan lingkungan menuntut pembaruan kognitif instan. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan melihat detail yang tajam memungkinkan gurita untuk melakukan mimikri yang lebih kompleks. Mereka tidak hanya menyamarkan diri menjadi latar belakang, tetapi mereka meniru bentuk makhluk lain, ikan beracun atau ular laut, sebagai strategi pertahanan yang dipelajari dan disengaja. Perilaku ini membutuhkan penilaian risiko yang canggih, yang hanya mungkin terjadi melalui pemrosesan visual dan kognitif tingkat tinggi. Lompatan dari reaksi naluriah ke perilaku yang dipelajari dan direncanakan adalah kunci dominasi gurita di lingkungan bentik. Anda melihat mereka menggunakan penglihatan untuk mengidentifikasi toples yang tertutup sebagai masalah, dan kemudian menggunakan tangan yang cerdik dan otak yang terdistribusi untuk merencanakan solusi mekanis. Pengembangan mata kamera yang kompleks bukan hanya alat sensorik, itu adalah pemicu kognitif yang memaksa evolusi otak Anda. Tanpa penglihatan yang akut, sebagian besar strategi penyamaran dan pemecahan masalah Anda tidak akan mungkin terjadi.
Anda dipaksa untuk menjadi pintar karena lingkungan visual Anda menuntut kecerdasan untuk bertahan hidup. Anda menyadari bahwa mata gurita adalah jendela ke dalam pikiran radikal mereka. Jutaan tahun persaingan telah mengubah organisme tanpa tulang menjadi master taktis, yang kecerdasannya merupakan respons langsung terhadap kebutuhan untuk melihat, menyembunyikan diri, dan mengakali lawan di lautan. Penglihatan yang unggul menuntut kecerdasan yang unggul.